Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai WK, Introduction and Data Processing. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rekor Fikti Azahra dengan NBI 14122000169. Saya Saido Muhammad Syedna dengan NBI 158. Saya Muhammad Sultan Amirwo dengan NBI 233. Saya Dwi Ratika Risma Putri dengan NBI 251. Saya Muhammad Tanwil Mahdi dengan NBI 262. Saya Baka Subarka dengan NBI 273. Next. Capaian pembelajaran yaitu mempersiapkan dan menggunakan tools untuk mengimplementasikan tahapan-tahapan dalam data mining. Next. Indikatornya mahasiswa dapat menginstal tools WK pada perangkat. Yang kedua, ada mahasiswa dapat menggunakan fitur-fitur pada tools WK untuk memproses data. Next. Outline, apa itu WK? Kemudian yang kedua ada formatting data kepada data ARFF, kemudian data understanding di WK. Next. Apa itu WK? WK adalah Waikato Environment for Knowledge Analysis, adalah kumpulan algoritma machine learning yang ditulis dalam bahasa Java. Algoritma-algoritma ini dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi regresi, clustering, dan lain-lain. WK juga bersifat open source, sehingga siapa saja dapat menggunakan dan memodifikasinya. Next. Instalasi WK, di sini dijelaskan bagaimana cara menginstalasi WK. Pengguna dapat mengunduh software WK secara langsung dari situs resminya. Bagi pengguna yang ingin mengunduh dan memodifikasi dan mengembangkan WK lebih lanjut, tersedia versi pengembang yang mencakup kode sumber. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk mengunduh repositori data untuk latihan berisi berbagai dataset. Next. Launching WK. Slide ini menjelaskan tentang WK memiliki GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sumber ini. Next. Menu WK dengan Graphical User Interface yaitu terdiri dari yaitu program, visualization, tools, dan help, serta 4 tools aplikasi seperti Explorer, Experimenter, dan Knowledge Flow, dan Simple CLA. Setiap menu dan aplikasi tersebut yang berbeda-beda untuk membantu dalam melakukan analisis data. Si azan yo.
Selanjutnya yaitu menu program. Jadi ini tuh ada di tampilan awal WK sebelah kiri atas, yaitu di menu program itu ada log window, memory usage, sama exit. Nah, log window ini menampilkan log aktivitas yang sedang berlangsung di WK. Nah, untuk yang memory usage ini menunjukkan penggunaan memori sistem oleh aplikasi WK, dan exit itu untuk menutup aplikasi WK. Next. Selanjutnya yaitu visualization. Dari visualization ini ada plot, ROC, tree visualizer, graph visualizer, dan boundary visualizer. Nah, untuk yang plot itu untuk membuat plot dua dimensi dari suatu kumpulan data. Untuk yang ROC itu menampilkan kurva yang disimpan sebelumnya. Untuk yang tree visualizer itu menampilkan grafik terarah seperti pohon keputusan. Contohnya yaitu Graph Visualizer itu tuh memvisualisasikan grafik format XML, BF, atau dot, misalnya untuk jaringan Bayesian. Yang terakhir itu ada Boundary Visualizer, itu tuh untuk memungkinkan visualisasi batas keputusan pengklasifikasian dalam dua dimensi. Next. Selanjutnya yaitu tools. Nah, untuk di tools ini ada empat juga, yaitu ada Package Manager, ARFF Viewer, SQL Viewer, BaseNet Editor. Nah, untuk yang Package Manager itu antarmuka, grafis antarmuka untuk sistem manajemen paket WK. Nah, untuk yang ARFF Viewer itu aplikasi MDI untuk melihat ARFF. Nah, untuk yang SQL Viewers, itu tuh lembar kerja SQL untuk mengquery baris data melalui JDBC atau Java Database Connectivity. Yang terakhir itu BaseNet Editor, itu aplikasi untuk mengedit, memvisualisasikan, dan mempelajari jaringan Bayes. Next. Nah, di tampilan WK itu ada tampilan application yang berisikan Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, sama Simple CLI. Nah, untuk yang Explorer itu menjelajahi data WK. Nah, untuk yang eksperimenter itu melakukan eksperimen dan menjalankan uji statistik antar skema pembelajaran. Untuk yang knowledge flow itu pada dasarnya mendukung fungsi yang sama seperti Explorer, tetapi dengan antarmuka drag and drop. Salah satu keuntungannya adalah mendukung pembelajaran bertahap. Untuk yang terakhir yaitu Simple CLI, itu menyediakan antar baris perintah sederhana yang memungkinkan eksekusi langsung perintah WK untuk sistem operasi yang tidak menyediakan antarmuka baris perintahnya sendiri. Next. Nah, selanjutnya yaitu kalau kita klik Explorer itu bakalan muncul taskbar seperti gambar di samping ini. Itu di taskbar atas itu berisikan proses, classify, cluster, associates, select attribute, sama visualize. Nah, untuk yang pre-process itu memilih dan mengubah data yang ditindaklanjuti. Nah, untuk yang classify ini melatih dan menguji skema pembelajaran yang mengklasifikasikan atau melakukan regresi. Untuk yang cluster ini mempelajari cluster untuk data. Untuk yang associate ini pelajari aturan asosiasi untuk data. Untuk yang select attribute ini pilihan atribut yang paling relevan dalam data. Dan yang terakhir visualize ini untuk melihat plot data interaktif dua dimensi pada data. Processing Processing di WK ada 4 tombol, yaitu Open File, Open URL, Open DB, dan Generate. Open File berfungsi untuk membuka file yang sudah tersimpan di dalam komputer. Memungkinkan pengguna, lalu Open URL memungkinkan pengguna memasukkan URL atau Uniform Resource Locator untuk mengakses data yang disimpan secara daring. OpenDB membaca data langsung dari basis database. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna mungkin perlu mengedit file konfigurasi di WK atau eksperimen database. Generate membaca data langsung dari basis database. Generate mungkin pengguna menghasilkan data bukan dari berbagai data generator. Fitur ini berguna untuk pengujian atau simulasi. Format data yang didukung oleh WK.
WK mendukung berbagai format file, termasuk format ARF WK. Format file khusus yang digunakan oleh WK yaitu CSV, spread value. Format file berbasis teks yang banyak digunakan C4.5, format data yang digunakan dalam algoritma C4.5 untuk pembelajaran pohon keputusan. File ARFF biasa memiliki eksistensi ARF. File CSV menggunakan eksistensi CSV. File C4.5 dapat memiliki eksistensi data utama, metadata atau nama atribut, objek, instansi yang telah diserialisasikan memiliki ekstensi sumber data lainnya. Data juga dapat diambil dari URL atau daring. ARR file format. Di sini ada header. Bagian ini mendeskripsikan metadata tentang dataset seperti nama relasi, data atribut-atributnya. Setiap atribut diberi nama dan tipe datanya, seperti atribut Outlook, yaitu sunny, overcast, rainy, atribut temperatur, hot, mild, and cool, dan sebagainya. Bagian ini berisi data mentah dalam berbentuk tabel, di mana setiap baris mepresentasikan satu instansi. Data disusun sesuai urutan atribut yang didefinisikan di header, dengan nilai dipisahkan oleh koma. Data set ini memiliki 5 atribut: Outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Contoh data pada baris pertama, sunny, hot, high. False untuk no berarti outlook sunny, temperatur hot, humidity high, windy false, play no. Pada slide data juga divisualisasikan dalam bentuk tabel untuk membantu pengguna memahami hubungan antar atribut dan interrange. Slide ini membahas tentang format file ARFF yang sering digunakan dalam WK software untuk pengolahan data khususnya di bidang pembelajaran mesin. Format file ARF heterogen data type file ARF mendukung berbagai jenis data heterogen, yaitu data dengan tipe atribut berbeda seperti nominal, atribut dengan nilai kategori, contoh sunny, overcast, rainy, atau numerik, atribut dengan nilai angka, contoh 8,0, 75,0. Boolean, nilai biner seperti true atau false. Struktur file ARFF yaitu ada header bagian awal file ARFF, menjelaskan informasi metadata termasuk relation, atribut, dan juga data. Untuk pada bagian open file, ini menunjukkan langkah-langkah cara membuka open file di WK Explorer. Tombol open, pengguna dapat mengklik open agar dapat mencari file yang dicari. Pemilihan file dalam contoh di slide, file iris ARF telah dipilih dari folder data WK. File ini adalah data set klasik yang sering digunakan untuk analisis data dan pembelajaran mesin. File format file di bagian bawah ada opsi untuk memfilter jenis file yang ditampilkan, yaitu ARFF data files ARF. Selanjutnya ada Suren Relation. Definisinya itu kotak Suren Relation menunjukkan data yang sedang dimuat. Data ini dapat diartikan sebagai tabel relasional dengan tunggal dalam terminologi basis data. 3 entry utamanya. Yang pertama ada relation, nama relasi sebagaimana tercantum dalam file tempat data diambil. Yang kedua ada instances, data instansi data, point atau record dalam data. Yang ketiga ada atribut, yaitu jumlah atribut atau fitur yang terdapat dalam data. Next.
Hmm. Next. Sebelumnya. Nah, selanjutnya ada working with attributes, deskripsi umum, lokasi kotak atribut terletak di bawah kotak Suren relation. Selanjutnya ada komponen utama, ya. Yang pertama ada nomor yang mengidentifikasi atribut berdasarkan urutan dalam file data. Yang kedua ada selection text box, kotak centang yang memungkinkan pengguna memilih atribut yang akan digunakan dalam relasi. Yang ketiga ada name, yaitu nama atribut sebagaimana tercantum dalam file data. Next. Kotak di samping yaitu kotak centang pilihan. Kotak ini dapat memungkinkan Anda memilih atribut warna yang ada dalam relasi. Next. Selanjutnya ada interaksi atribut. Yang pertama, klik pada baris atribut. Saat pengguna klik atribut tertentu, data atribut muncul di kotak selection atribut. Informasi meliputi nama, yaitu nama atribut, tipe, yaitu tipe atribut misalnya nominal atau numerik. Yang kedua ada statistik tambahan juga ditampilkan. Yang pertama ada missing, yaitu jumlah dan persentase instansi dengan nilai atribut yang tidak diisi. Yang kedua ada distinct, jumlah nilai unik yang dimiliki atribut. Yang terakhir ada unik, jumlah dan persentase instansi dengan nilai unik untuk atribut tersebut. Next. Gambar tersebut menunjukkan statistik data. Aplikasi ini memberikan deskripsi statistik termasuk grafik batang untuk membantu visualisasi distribusi data atribut tertentu. Statistik penting, distribusi nilai, representasi grafik untuk melihat sebaran data. Untuk deskripsi data, informasi statistik atribut termasuk jumlah instansi dan tipe data. Untuk kesimpulan data tersebut, materi ini membahas tentang cara mengolah relasional dalam sebuah aplikasi dengan fokus pada atributnya melalui pemilihan, pengelolaan, dan analisis statistik dasar. Nah, Di sini untuk working with filters menjelaskan penggunaan filters ini pada perangkat lunak WK yang digunakan untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Berikut untuk penjelasan dari poin-poin dalam slide tersebut. Fungsi preproses memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan filter yang dapat mentransformasi data dengan berbagai cara. Dengan demikian, fungsi filter dalam WK sangat berguna untuk proses preprocessing data, memungkinkan pengguna untuk memodifikasi data agar lebih sesuai untuk algoritma pembelajaran mesin tertentu. Next. Using Principal Component Analysis yang disebut PCA digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan mengubah atribut ke dalam komponen utama sehingga mengurangi kompleksitas dan mempertahankan informasi penting. Di sini untuk langkah-langkah menggunakan PCA di WK, load data, yaitu dan dipilih dataset yang akan diproses. Dan yang kedua, pilih filter di tab preproses, pilih principal komponen dari menu filter. Untuk yang ketiga, atur parameter, tentukan jumlah komponen yang utama ingin dipertahankan. Misalnya untuk menjelaskan 95% variansi. Dan yang terakhir, evaluasi, gunakan data telah direduksi untuk pelatih model. Next. Untuk filters air preparation tools in WK. Di WK ini filter digunakan untuk mempersiapkan data sebelum ke model pembelajaran mesin
Beberapa preprocessing utama di WK yaitu penghapusan atribut atau instansi, pengenangan nilai hilang, normalisasi dan standarisasi yang di dalamnya berisi normalisasi yang artinya menormalkan atribut ke rentang 01, standar dis yang artinya mengubah data sehingga rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Yang terakhir pembagian data yang di dalamnya berisi Stratified split yang artinya membagi data secara proporsional berdasarkan kelas. Next. Untuk applying filter ini yang artinya adalah langkah-langkah penting dalam preprocessing data sebelum digunakan dalam model pembelajaran mesin. Filter digunakan untuk memanipulasi dan mempersiapkan data seperti penghapus atribut yang tidak relevan, menangani nilai hilang atau mengurangi dimensi data. Berikut adalah untuk cara menerapkan filter WK. 1. Buka WK dan pilih database. Jalankan WK dan buka database yang ingin diproses. Database ini akan muncul di tab preprocess. Untuk filter yang diinginkan di tab preprocess, klik tombol push di bagian filter. Pilih filter yang sesuai dengan kebutuhan preprocessing Anda. Misalnya remove, menghapus atau atribut instansi, replace missing values, mengganti nilai hilang, normalis atau standardis untuk menormalkan atau menstandarisasi data. Sudah. Working with filter, Anda dapat menyesuaikan parameter filter dengan membuka dialog Generic Object Editor. Pada dialog tersebut terdapat beberapa opsi atau pengaturan parameter yang dapat diatur, seperti debug, ignore class, scale, dan translation. Langkah operasionalnya adalah pilih filter yang diinginkan dari menu preprocess, klik tombol edit untuk membuka dialog Generic Object Editor, sesuaikan parameter sesuai kebutuhan, dan klik OK untuk melakukan perubahan dan penerapan filter. Next. Working with filter. Setelah dinormalisasi, nilai statistik diubah. Minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi data untuk semua atribut. Di sini min sama dengan min 1, maksimal sama dengan 1, rata-rata sama dengan 0, standar sama dengan 0,5 menurut y-score. Next. Penjelajah visualization. Ini adalah visualisasi menu. Di sini kita menggunakan fitur visualisasi WK untuk melihat hubungan antara atribut dan pola data. Hal ini penting untuk mengetahui apakah ada korelasi atau pola tertentu sebelum melanjutkan analisis lebih lanjut. Pada layar ini kita melihat scatter plot metrik yang memperlihatkan hubungan antara atribut dalam dataset. Setiap kotak kecil adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua atribut dengan sumbu X dan Y mewakili atribut yang dibandingkan. Next. Panel penjelajah visualisasi 2. Yang 2. Panel di sebelah kiri menunjukkan matrik plot yang terdiri dari berbagai pasangan atribut data. Setiap kotak dalam matrik mewakili grafik hubungan antar dua atribut. Panel di sebelah kanan menunjukkan plot terperinci dari pasangan atribut yang dipilih. Data dikelompokkan berdasarkan kelas. Anda dapat memilih opsi bagian untuk X memilih atribut pada sumbu X, Y memilih atribut pada sumbu Y. Next.
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.